Apakah ini sebuah preposisi? Jawabannya adalah sekarang tahun 2003, padahal saat ini 2021. 99 kurang dari 5. Ini salah ya, ini juga salah. Nah, preposisi tadi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran salah saja atau benar saja. Jadi ini juga termasuk preposisi ya teman-teman, dengan nilai kebenaran yaitu salah. Ya. Terus ada lagi, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah dia pernyataan? Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ada kalimat pernyataan, ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat permohonan, ada kalimat maaf. Ya, ini bukan pernyataan teman-teman, tapi dia adalah permintaan. Ya. Jadi apakah dia sebuah proposisi? Jawabannya adalah tidak, karena yang bisa proposisi itu hanya pernyataan. Ya, yang bisa menjadi proposisi adalah pernyataan. Tetapi pernyataan belum tentu bisa menjadi proposisi. Terus ada X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih besar daripada X. Nah, bingung kan kalau Anda tak kasih pertanyaan seperti ini. Apakah ini pernyataan? Ya, jelas dia pernyataan. Apakah ini preposisi? Pasti menjawabnya bukan. Karena Y-nya dan X-nya belum ditentukan, Pak, nilainya berapa. Nah, kalau Anda menjawab seperti itu, keliru teman-teman. X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih besar daripada X. Memang X dan Y belum ditentukan nilainya berapa. Tetapi X itu sudah memiliki suatu nilai 2 ataupun suatu X dan Y memiliki suatu derajat yang sama di dalam dua penjelasan atau dua pengertian. X kurang dari Y. Y lebih besar daripada X. Kan masuk akal ya. X kurang dari Y, Y lebih besar daripada X. Ya, X-nya kurang dari Y. 1 kurang dari 2. 2 lebih besar daripada 1. Nah, jadi disinilah sebabnya pernyataan ini menjadi suatu preposisi dengan nilai kebenaran yaitu benar. Ya, karena nilai kebenarannya tidak tergantung harga spesifik X maupun Y. Ya, X-nya kurang dari Y. Y-nya otomatis lebih besar daripada Y. Dijelaskan di sana. Ya kan? Dijelaskan. Ya, jadi bukan dijelaskan menggunakan angka, tetapi dijelaskan dengan spesifik dari nilai Y dan X-nya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilainya adalah benar, teman-teman. Terus, contoh ya, semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. 13 adalah bilangan ganjil. Nah, nilai kebenarannya benar. Soekarno adalah Presiden Indonesia yang pertama. Oke, ini juga benar. Proposisi ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Preposisi juga nilai kebenarannya benar. X plus Y sama dengan Y plus X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Nah, jadi ini juga benar. Nah, nilai kebenarannya benar semua. Semua pernyataan di bawah ini bukan preposisi. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ya, jam berapa dia tibanya? Nah, ini kalimat tanya, teman-teman. Ya, tadi yang dijelaskan di sana hanya pernyataanlah yang bisa menjadi preposisi. Isilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini kalimat perintah, ada tanda serunya. Ya, ada tanda perintahnya. X plus 3 sama dengan 8. Nilai X-nya tidak dijelaskan. Berapa dia? Berbeda dengan X plus Y sama dengan Y plus X. Nah, berbeda ya. X lebih besar daripada 3. Ini juga bukan proposisi. X-nya tidak dijelaskan nilainya berapa. Kesimpulannya adalah proposisi itu adalah kalimat berita. Ya, kalimat berita. Bukan kalimat perintah, kalimat tanya. Bukan. Ada latihan soal. Silahkan Anda nanti bisa kerjakan, diskusi dengan teman-teman. Ya, di sini hanya disuruh menentukan apakah kalimat berikut proposisi atau bukan. Jika iya, apa nilai kebenarannya? Jika bukan, jelaskan alasannya. Contoh nomor 1 tadi ada ya, X plus, atau saya bahas saja di sini, X plus 3 sama dengan 8. Ini bukan ya teman-teman, bukan proposisi. Karena nilai X-nya
Tidak dijelaskan berapa dia. Kemudian yang kedua, jam berapa kereta api itu berangkat? Ini juga bukan, ini kalimat tanya. Yang bisa menjadi proposisi adalah kalimat pernyataan. X plus Y sama dengan Y plus X. X dan Y adalah bilangan real. Oke. Ini proposisi dengan nilai kebenaran yaitu benar. X kurang dari 3. Ini salah, bukan preposisi. Nilai X-nya tidak ditentukan. Serahkan uangmu sekarang, Tuan. Ini bukan preposisi. Ini kalimat perintah. Tas saya berat. Ini juga bukan preposisi. Ya, tapi ini bisa menjadi preposisi jika stakeholder yang terlibat atau jika telah mengalami pengamatan lebih dalam. Berat menurut Anda belum tentu berat menurut saya. Ya, kalau tas saya berbobot 10 kilo, nah itu merupakan suatu preposisi. Tapi kalau tas saya berat, ini bukan preposisi. Karena nilai berat itu masih ambang, seperti X. Masih ambigu. Ya, menurut Anda berat, menurut saya tidak. Atau sebaliknya, menurut Anda tidak berat, tetapi menurut saya berat. Jadi yang nomor 6, ini bukan preposisi. Monas ada di Jakarta. Oke, ini preposisi, nilai kebenarannya benar. Pemuda itu tinggi, baik ini bukan preposisi seperti berat tadi ya. Berat sama tinggi, terus apalagi tadi yang dikatakan semacam kata sifat ya. Kemudian ibu kota provinsi Jawa Barat adalah Surabaya. Ya, Jawa Barat kok Surabaya? Salah, Pak. Oke, berarti ini preposisi dengan nilai kebenaran yaitu salah. Jawa Barat yang mana? Bandung ya. Malah Bogor. Bandung. 15 kurangi 1 sama dengan 10. Preposisi bukan. Oke, kehalang nama saya. Nah, 15 kurangi 1 sama dengan 10. Ini preposisi, nilai kebenarannya adalah salah. Itu ya teman-teman, preposisi dan bukan preposisi. Jadi kalau preposisi adalah kalimat yang jelas memiliki nilai kebenaran, baik salah atau benar. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada penghubung. Ya, jadi suatu pernyataan itu nanti bisa kita gabungkan. Ya, ada menggunakan kata hubung dan, tetapi, atau, tapi, terus ada jika dan hanya jika. Ya. Ini penjelasan tadi ya, proposisi, saya lewati saja. Ini juga penjelasan tadi, kalimat terbuka. Ini bukan preposisi. Ini adalah kalimat terbuka ya. Saya skip saja. Nah, ada pernyataan majemuk teman-teman. Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal atau atomik. Jadi pernyataan P gitu saja tadi yang saya contoh-contohkan itu adalah pernyataan tunggal atau bisa disebut sebagai pernyataan atomik. Gabungan dari pernyataan tunggal atau gabungan dari atomik itu disebut sebagai pernyataan majemuk. Nah, dalam menghubungkan antara satu pernyataan tunggal dengan satu pernyataan tunggal lainnya, kita menggunakan kata hubung. Ya, kita menggunakan kata hubung. Dan perlu diketahui, proposisi atomik atau pernyataan atomik adalah suatu pernyataan yang tidak dapat dipecah-pecah lagi. Ya, tidak bisa dipecah-pecah lagi. Karena dia sudah pernyataan tunggal. Seperti contohnya tadi, ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Itu pernyataan tunggal. Tidak bisa dipecah-pecah lagi. Hari ini hujan, itu juga pernyataan tunggal. Nah, penghubung pernyataan ada 5 teman-teman. Ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Dasarnya ada 3 dan kompleksnya ada 2. Hari ini kita akan membahas mengenai negasi dan konjungsi. Esok hari kita membahas disjungsi dan implikasi. Oke, mari kita masuk. Yang pertama, negasi. Penghubung negasi atau inverse atau ingkaran, banyak amat ya namanya ya, atau komplement, ya saya tambahkan lagi komplement, adalah suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran berlawanan dari pernyataan semula. Ya, berlawanan. Jika awalnya benar, berarti kalau dinegasikan menjadi salah. Jika awalnya salah,
dinegasikan menjadi benar. Simbol yang bisa digunakan adalah seperti ini, teman-teman. Ya, ada garis kayak landai, ada garis lurus dikasih turun bawahnya, ataupun P-nya itu dikasih, misalkan ada satu pernyataan P gitu ya. Nah, ini dikasih gini boleh, dikasih gini boleh, atau atasnya dicoret atasnya gitu ya ini, atau dikasih petik ya. P petik ini juga boleh. Kata penghubung yang sering dipakai untuk negasi atau inversi itu adalah tidak atau bukan. Tinggal dipaskan aja nanti dengan kalimatnya. Cocok menggunakan tidak atau cocok menggunakan bukan. Ya. Contoh, ini tabelnya dulu ya. Tabel kebenaran, misalkan dari pernyataan P bernilai benar jika diingkarankan, jika negasikan dia bernilai salah. Jika P-nya bernilai salah, ingkaran P-nya bernilai benar. Ya, B untuk benar atau true, S untuk salah atau false. Contohnya ada pernyataan P, hari ini hujan. Maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Tambahkan kata tidak. Jadi kalau ada ingkaran, kasih kata tidak. Tergantung nanti ya, kalimatnya bagaimana. Kalau cocok menggunakan bukan, ya Anda silakan gunakan bukan. Hari ini bukan hujan, kan nggak cocok. Cocoknya menggunakan penghubung tidak. Hari ini panas, ingkaran hi-nya. Nah, ini dia. Ingkaran hi-nya menjadi hari ini tidak panas. Oke, bagaimana pernyataan negasi dari pernyataan berikut ini? Silahkan Anda kalau mau menjawab, di pause dulu videonya. Dan nanti setelah Anda menjawab, kita cocokkan bersama-sama. Ya, di play lagi videonya. Ya, baik. P, saya akan menonton pertandingan PSIS Semarang di Stadion sore ini. Disuruh membuat negasi. Jadi, saya tidak akan menonton pertandingan PSIS Semarang di Stadion sore ini. Ya, dikasih kata tidak saja. Tidak akan. Langit cerah hari ini. Lingkaran hi-nya, langit. Ya gimana? Langit tidak cerah hari ini. Ya, langit bukan cerah hari ini. Nggak cocok ya. Langit tidak cerah hari ini. Pengemis itu kaya. Lingkarannya menjadi pengemis itu tidak kaya. Orang itu pelakunya. Orang itu bukan pelakunya. Nah, tinggal pas yang mana, bukan atau tidak. Orang itu tidak pelakunya. Lebih cocok yang menggunakan kata bukan. Orang itu bukan pelakunya. Saya bahagia tinggal di kota Semarang. Ingkarannya menjadi saya tidak bahagia tinggal di kota Semarang. Ya, intinya berlawanan lah. Ya, ingkaran itu yang awalnya benar menjadi salah. Yang awalnya ada, tidak ada kata tidaknya menjadi ada kata tidaknya. Terus bagaimana negasi dari berikut ini? Nah, negasi dinegasikan. Nah, kalau ingkaran, ya ingkaran P itu ya soalnya, dinegasikan lagi. Nah, kita kasih dalam kurung teman-teman, hasilnya seperti ini. Atau Anda bisa tulis saja langsung P. Ya seperti halnya perkalian negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Ya kalau yang ini berarti A. Itu negasi ganda namanya teman-teman. Ini hi. Ya sebenarnya seperti ini. Negasi dari negasi P menjadi P. Ingkaran dari ingkaran P. Orang itu bukan pelakunya, bukannya ganda. Ya. Langit tidak cerah hari ini. Jadi tidaknya ganda. Maka dibaca langit cerah hari ini. Nah, misalkan tidak cerah berarti kan mendung misalkan ya. Nah, mendung dinegasikan. Mendung itu dinegasikan menjadi cerah. Kebalikannya mendung ya, menjadi cerah. Logikanya seperti itu kurang lebih ya. Ya, baik, kalau ada yang akan ditanyakan, silakan Anda bisa menghubungi saya ya di WA atau di grup. Kemudian yang kedua ada konjungsi, teman-teman. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan atau tetapi. Simbol yang dipakai adalah seperti ini, seperti huruf A ya, tapi tidak ada strip tengahnya, atau seperti huruf N atau titik atau X. Tapi yang sering dipakai di dalam logika proposisi adalah yang depan ini, teman-teman. Penghubung konjungsi bersifat simetris, artinya jika dibalik hasilnya tetap sama. P konjungsi hi itu sama saja hi konjungsi P. Ya, nilainya sama nanti. Ini tabel kebenarannya. Ciri-cirinya adalah ketika benar bertemu dengan benar, hasilnya adalah benar. Selain itu hasilnya salah semua. Karena dia menggunakan penghubung dan.
Jadi keduanya itu wajib terpenuhi. Ya, keduanya itu wajib benar semua. Kalau salah satu ada yang salah, ya misalkan benar dengan salah, hasilnya salah. Atau salah dengan benar, hasilnya adalah salah. Nah, salah dengan benar aja hasilnya salah, apalagi salah dengan salah, pasti salah. Ya, penghubungnya dan. Syarat mengendarai sepeda motor adalah usia sudah 17 tahun ke atas dan sudah memiliki SIM. Nah, jadi dua syarat itu harus terpenuhi. Ya. Usianya sudah 17 tahun ke atas tapi belum memiliki SIM, maka tidak boleh. Ya, seharusnya seperti itu. Atau usianya belum 17 tahun tapi kok sudah memiliki SIM. Ya nggak boleh juga ya. Karena pemikirannya masih fundamental ya. Nanti kalau di jalan ngetrek sembarangan disalip emosi nanti ya, biasa anak kecil ya. Belum dewasa kan, 17 tahun masih remaja, masa-masa pertumbuhan. Wah, diselip langsung ngoyak. Nah, itu membahayakan orang lain. Tapi kalau sudah dewasa, ya dewasa di Indonesia kan dikategorikan jika sudah melebihi 17 tahun ke atas ya. Ya benar nggak ya? Atau sudah melebihi 12 tahun? Kalau sekarang ya, 12 tahun sudah dewasa, 6 tahun remaja ya. Oke teman-teman, ini kabel kebenarannya mungkin bisa Anda catat juga. Dan P dan Hi ini disebut proposisi atomik ya, dan tunggal. Kemudian kombinasi P konjungsi Hi itu disebut sebagai proposisi majemuk. Contoh ya, ada pernyataan P yang berbunyi kuda makan rumput singa makan daging untuk Hi-nya. P kuda makan rumput, Hi singa makan daging. Konjungsi dari dua pernyataan di atas ya jika digabung, P dan Hi kuda makan rumput dan singa makan daging. Nah, kalau dibalik sekarang, Hi konjungsi P singa makan daging dan kuda makan rumput. Nah, artinya sama aja, cuma dibolak-balik gitu kok. Ya, tidak mempengaruhi nilai. Tabel kebenarannya juga sama ya. Benar bertemu salah dan salah bertemu benar, ya dibolak-balik ya. Hasilnya juga sama, sama-sama salah. Oke, negasi dari konjungsi P dan Hi adalah lingkaran dari P konjungsi Hi, atau lingkaran ini Anda kalikan dengan P menjadi lingkaran P, lingkaran Anda kalikan dengan konjungsinya menjadi disjungsi, ya kebalikannya itu disebut sebagai disjungsi, kemudian lingkaran dikalikan Hi menjadi lingkaran Hi. Ini negasi dari P konjungsi Hi. Nah, apa penilai kebenaran dari pernyataan di atas tadi? Contohnya, kuda makan rumput, singa makan daging. Kuda makan rumput benar ya. Kemudian singa makan daging juga benar. Jadi pernyataan ini ya bernilai sama-sama benar. Benar bertemu dengan benar. Oke, saya lanjutkan. Namun kata dan dalam pengertian penghubung konjungsi di sini kadangkala mempunyai sedikit perbedaan dengan kata dan dalam pembicaraan sehari-hari. Jadi Anda harus bisa membedakan teman-teman. Dan penghubung serta dan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, mawar berwarna merah dan kucing berwarna hitam. Ini merupakan konjungsi. Ya, mawar berwarna merah dan kucing berwarna hitam. Dua pernyataan ini tuh nggak ada kaitannya ya. Nah, jadi dan ini digunakan untuk menghubungkan saja. Berbeda dengan kalimat yang kedua, Inem membuka pintu dan berjalan masuk. Ini bukan konjungsi. Ya, dan di situ tuh bukan konjungsi. Tapi ini itu suatu pernyataan atomik, pernyataan tunggal. Ya, ini nggak bisa dipecah lagi. Ingat tadi sifat konjungsi adalah simetris, dia bisa dibolak-balik. Inem membuka pintu dan berjalan masuk, artinya dia membuka pintu dulu terus berjalan masuk. Jika kalimat ini dibalik, Inem berjalan masuk dan membuka pintu. Berarti dia berjalan dulu, pintunya dibuka di belakangan. Ya, jadi yang kedua ini bukan konjungsi teman-teman. Maksudnya dan di sini itu bukan dan untuk konjungsi. Ini adalah proposisi atomik, pernyataan tunggal. Ini P, bukan P dan Hi, tapi ini hanya P saja. Kalau yang atas ini P dan Hi. Ini P, ini Hi. Dan-nya adalah penghubung, konjungsi. Yang di sini dan-nya itu bukan konjungsi. Ya. Ini satu pernyataan. Ini
satu pernyataan P. Kemudian ini juga inem dan ponim bersaudara. Ini dannya itu bukan konjungsi, ya, ini satu pernyataan. Nah, kalau dibalik ponim dan inem bersaudara. Nah, kalau dipecah misalkan ya, kan pernyataan majemuk bisa dipecah menjadi pernyataan atomik. Inem bersaudara, ponim bersaudara. Nah, maksudnya itu dia bersaudara dengan siapa? Nah, dan di sini dia untuk mempertegas bahwa inem dan ponim itu bersaudara, bukan penghubung, tapi ini untuk pemertegas. Ya. Oke, begitu kira-kira ya, teman-teman. Terus ada latihan di sini. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut ini. Coba dijawab dulu, di pause videonya. Kalau sudah selesai nanti dikirimkan atau dijawab, dikoreksi bersama ya. Baik, kita koreksi. 1 ditambah 1 sama dengan 11 dan jumlah mahasiswa Stekom angkatan 2021 gelombang yang pertama ada 100 mahasiswa. Nah, ini ada konjungsi. Ini 1 tambah 1 sama dengan 11, ini salah. Jumlah mahasiswa Stekom angkatan 2021 ada 100 mahasiswa, ini juga salah. Ya, salah, konjungsi salah, hasilnya adalah salah. Yang A jawabannya salah. Yang nomor 2, ada 2 musim di Indonesia dan Indonesia merdeka tahun 2021. Oke, ini ada konjungsi, ini benar 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Terus apalagi? Musim kawin. Musim berarti duit. Ya, itu bukan musim di Indonesia ya. Oke, yang pasti ada dua musim di Indonesia, benar. Hujan dan kemarau ya. Hujan dan panas. Ini benar. Indonesia merdeka tahun 2021, salah ya. Karena kita merdeka tahun 2000. Kita merdeka tahun 1945. Ya, meskipun banyak yang berpendapat bahwa tahun ini tuh belum merdeka, kita masih dijajah sama orang dalam gitu ya. Oke. Ya, kembali lagi ya, benar konjungsi salah. Tadi ingat konjungsi akan bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar. Selain itu hasilnya salah semua. Jadi benar konjungsi salah, hasilnya adalah salah. Ya. Nah, ini yang kedua buat tabel kebenaran untuk pernyataan berikut. P konjungsi hi. P konjungsi ingkaran P. P konjungsi ingkaran hi. Nah, jadi pertama Anda buat dulu P hi ingkaran P ingkaran hi ya. Ada 2 pernyataan P dan hi. Nah, jadi Anda buat 4 kemungkinan, benar-benar, salah, salah. Hi-nya benar, salah, benar, salah. Terus ada ingkaran P. P-nya di sini diingkarankan, benar-benar, salah-salah menjadi salah, salah, benar, benar. Ingkaran hi, hi-nya BS, BS menjadi SB, S, B ya. Terus cari yang A, P konjungsi hi. P konjungsi hi. Ini dan ini. Benar-benar, coret ya malah ya. Benar dan benar, benar konjungsi benar maksud saya, hasilnya adalah benar. Benar konjungsi salah, hasilnya adalah salah. Salah konjungsi salah, hasilnya adalah salah. Salah konjungsi salah, hasilnya adalah salah. Ya, Anda cari satu persatu seperti itu. Nanti yang P konjungsi ingkaran P berarti ini dengan itu. Ya, ini dengan ini. Terus P konjungsi ingkaran hi, ini dengan ini. Ya, dicari dengan ketentuan tadi. Jika benar bertemu benar, hasilnya benar. Selain itu hasilnya salah semua. Oke, teman-teman. Nanti dicoba sendiri, tidak dikumpulkan, tapi dicoba untuk latihan Anda. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali karena sinyalnya tadi bermasalah, ya, sehingga Anda harus menontonnya 2 kali. Tapi esok hari saya usahakan tidak seperti ini lagi. Kalau ada yang bertanyakan, silahkan Anda tanyakan di dalam grup WA atau bisa japri saya, tapi esok hari saja ya, karena kalau hari ini mungkin saya balasnya juga besok. Ya nggak apa-apa kalau Anda ingin tanya sekarang, tapi saya balasnya besok ya. Baik, saya Dendi Kurniawan, jangan lupa presensi di Syakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.